Mari kita resapi orasi budaya dari Dr. Bondan Kanumuyoso, MHum. Disilahkan, beri tepuk tangan yang meriah. Berdiri nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, selamat malam. Yang saya hormati tentu saja Direktur MAC, Dr. Ngatawi Alsastro, atau saya akrab memanggilnya Mas Sastro. Juga ada dosen senior FIB UI, Ibu Turita, Dr. Turita. Kemudian juga teman-teman dari Nyala Purnama. Ini ada Mas Gun, ada Mbak Ai, ya, dan juga teman-teman yang lain. Dan tentu saja ini banyak sekali mungkin mahasiswa ini ya. Mahasiswa saya nggak tahu apakah ini termasuk Gus Durian atau kebetulan ada di sini atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Ya, baik. Jadi saya ingin sharing saja, ya. Sebetulnya saya bukan termasuk pakar tentang Gus Dur, tetapi dalam beberapa fase kehidupan saya itu memang beririsan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang akrab disapa dengan Gus Dur begitu ya. Nah, kalau kita membayangkan situasi saat ini mirip dengan waktu saya masih mahasiswa. Di tahun sekitar 95, 96 begitu ya. Nah, ketika itu di tengah situasi yang sangat mengekang, ya mirip-mirip lah seperti sekarang begitu ya. Itu ada sosok yang memang unik ya, yang saya kira nggak ada bandingannya sampai sekarang ketika itu ya, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya, jadi saya pertama kali mengenal Gus Dur itu tahun 93, Majelis Reboan. Ketika itu di rumahnya Ibu Mega, nggak jauh dari sini di Jagakarsa. Saya rajin datang ke sana. Yang bicara orangnya hebat-hebat semua. Tokoh nasional yang ketika itu sangat kritis kepada pemerintahan Pak Harto. Ya, ada Cak Nun, MH Ainun Najib, ada Kwi Kian Gi, ada kadang-kadang Nurkolis Majid, dan satu lagi bintangnya yaitu Gus Dur. Ini yang luar biasa. Dan ketika itulah saya mulai banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari Gus Dur. Nah, Gus Dur ini bagi saya sangat inspiratif. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain ya, yang dalam pendekatannya terhadap permasalahan-permasalahan di Indonesia itu sangat formalistik, sangat politik, ataupun sesuai dengan bidang ilmunya atau ekonomi atau yang lain-lain. Gus Dur pendekatannya terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia ketika itu seperti judul daripada Majelis Nyala Purnama ini, yaitu humanistik, sangat manusiawi, dan juga sangat kuat berlatar belakangkan kultural atau budaya. Ya, jadi kalau kita mendengarkan apa yang ketika itu disampaikan oleh Gus Dur, yang selalu melupakan gong atau akhir daripada percakapan yang ketika itu mencoba mencari solusi dari permasalahan kepekatan politik akibat daripada pemerintahan Pak Harto yang ketika itu sudah sampai masa puncaknya, itu orang seperti mendapatkan semacam katarsis luar biasa ya. Saya masih ingat itu atmosfernya, dan sejak itu saya mengikuti dari dekat sosok Abdurrahman Wahid ini atau Gus Dur ini. Dan saya beruntung beberapa kali sempat mendampingi beliau untuk pergi ke pesantren-pesantren seperti yang diceritakan oleh Mas Sastro. Ya, beliau ini senang sekali pergi dari satu pesantren ke pesantren yang lain di tengah kesibukannya yang luar biasa. Dan menurut saya itu adalah satu tradisi yang sangat baik. Bagaimana seorang tokoh pemimpin satu organisasi Islam yang besar ya tetap mempertahankan tradisi yang ada di dalam organisasi tersebut tanpa merasa bahwa dia sebetulnya mungkin terlihat aneh
bagi yang lain. Jadi Gus Dur justru memperlihatkan ya, bagaimana kultur yang dibawa oleh masyarakat pesantren ini memiliki berbagai macam kelenturan dan berbagai macam kearifan. Ya, saya mengikuti dari dekat, karena ternyata apa yang beliau lakukan itu bukan sekedar mengunjungi ataupun bersilaturahmi dengan para ulama. Itu setiap kali datang ke pesantren, saya pernah ikut ke Buntet, pernah ikut ke Cipasung, ya, dan beberapa pesantren lain di Jawa Barat. Itu beliau selalu ceramah, memberikan semacam semangat kepada masyarakat di tingkat paling bawah di desa-desa begitu ya. Dan itu luar biasa menurut saya. Bagaimana beliau bisa berdialog dalam tataran yang seperti itu. Saya nggak melihat ya banyak pemimpin ketika itu bisa berbicara dalam bahasa yang sangat sederhana kepada masyarakat biasa, tapi tanpa kehilangan substansi. Bagaimana dia merepresentasikan permasalahan-permasalahan yang rumit di Indonesia dalam bahasa yang dekat dengan rakyat biasa. Dan itu sangat menyentuh. Saya tahu betul, kalau beliau itu datang, itu selalu disambut luar biasa. Gitu ya, selalu disambut luar biasa. Saya itu ada di dalam rombongan pengiring beliau, karena ya ketika itu saya masih mahasiswa. Gitu ya. Dan ini menurut saya satu pembelajaran yang luar biasa, yang sangat inspiratif. Ya. Sampai sehari ini saya belum pernah melihat sosok yang seperti ini lagi. Jadi humanismenya Gus Dur itu adalah sebetulnya intinya keberpihakan. Keberpihakan kepada yang lemah. Ya, kalau kita melihat pada situasi di Indonesia saat ini, banyak orang berdiri di barisan orang-orang yang kuat. Tapi Gus Dur lain daripada itu semua. Ketika semua orang, ketika itu kalau bisa dibayangkan, pemerintahan Pak Harto itu luar biasa kuatnya, berada dalam satu situasi bahwa mereka tidak punya pilihan lain, ataupun mereka dengan senang hati berdiri di pihak yang ketika itu adalah rezim pemerintahan, Gus Dur memilih berdiri di luar. Ya, dan dia membela orang-orang kecil dengan satu cara yang luar biasa, bukan hanya dengan jargon-jargon atau retorika, tapi dengan hadir bersama mereka. Ini saya kira yang sampai hari ini saya masih sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Gus Dur ketika itu. Dan itu tidak hanya kepada masyarakat pesantren ya. Yang dimaksud orang lemah itu bukan hanya masyarakat pesantren. Kalau dalam konstelasi dunia Islam di Indonesia selalu dipandang ada kaum modernis dan kaum tradisional, dan selalu distereotipkan orang pesantren ini adalah pihak yang lemah. Tetapi keberpihakan dan juga pembelaan Gus Dur diberikan kepada siapa saja yang lemah, bukan hanya kepada komunitasnya sendiri. Wah, ini luar biasa menurut saya ya. Luar biasa, saya hampir nggak pernah melihat orang tokoh nasional yang seperti itu. Dia membela orang-orang Ahmadiyah. Nggak terbayangkan itu bagi kita ketika itu. Sampai hari ini pun saya nggak terbayangkan ada seorang tokoh organisasi Islam terbesar, ketua organisasi Islam terbesar di dunia membela satu kelompok yang terpinggirkan. Dia membela saudara-saudara kita kaum Nasrani yang gerejanya ketika itu banyak diganggu oleh kelompok minoritas. Dia membela saudara-saudara Tionghoa. Ya. Dan pada satu ketika saya pernah mendengar beliau berkata ya, beliau itu menceritakan satu alasan, reason, kenapa beliau membela mereka yang lemah. Dan mereka katakan bahwa inti daripada demokrasi sebetulnya bukan membela kepada kekuatan yang lebih besar. Ya, demokrasi yang sedang beliau perjuangkan itu adalah pembelaan kepada justru orang-orang yang terpinggirkan. Nah, inilah di titik inilah saya melihat humanisme kultural Gus Dur itu memiliki makna yang sangat mendalam, dengan sangat kontekstual dengan situasi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi orang sering mengatakan masa pemerintahan Gus Dur itu hanya 1 tahun dan penuh dengan berbagai macam kontroversi. Dianggap itu kegagalan dalam satu perjalanan seorang presiden yang memiliki satu track record yang luar biasa. Tapi itu adalah titik balik ketika beliau menjalankan pemerintahan sebagai eksekutif,
kemudian ternyata justru hanya bisa bertahan 1 tahun dengan diakhiri berbagai macam kontroversi. Tapi menurut saya orang melupakan bahwa di dalam masa yang 1 tahun itu beliau meletakkan satu nilai-nilai fondasi yang sangat fundamental bagi demokrasi Indonesia. Ya, bahwa demokrasi yang diletakkan oleh beliau itu adalah demokrasi yang betul-betul menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam 1 tahun itu banyak sekali yang dilakukan oleh Gus Dur. Mulai dari mencabut PP nomor berapa itu, yang tentang tahun 67, nomor 24 atau nomor 14, saya lupa. Tentang pelarangan perayaan orang-orang Tionghoa. Dicabut oleh beliau. Dan sejak itu maka kita melihat ya betapa saudara-saudara Tionghoa sangat menghormati dan menghargai Gus Dur. Dan saya kira ini satu warisan nilai esensial yang luar biasa, ya. Dan satu hal lagi yang juga saya kira sangat menakjubkan dari apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, dia melakukan ini semua tanpa kebencian. Ya, dia melakukan ini semua dengan penuh rasa kasih sayang, bahkan terhadap orang-orang yang paling dia tentang. Ketika itu, orang-orang yang memang berniat menyingkirkan dia dalam berbagai muktamar tahun 94 dan kemudian beberapa muktamar NU, Gus Dur itu berkali-kali mau disingkirkan sebagai ketua PBNU. Ketika itu saya sudah jadi mahasiswa, menulis skripsi, sangat terinspirasi oleh Gus Dur. Tapi beliau tidak pernah membenci orang-orang itu. Kok saya tahu? Ya saya wawancara beliau. Saya menulis skripsi tentang kepemimpinan NU. Percaya atau enggak? Salah satu orang yang membimbing saya menulis skripsi itu Abdurrahman Wahid. Bayangkan, mahasiswa S1 minta waktu ketemu sama ketua PBNU. Dikasih waktu. Saya sampai geleng-geleng itu ya. Sampai hari ini saya heran. Ini orang luar biasa, tidak pernah membeda-bedakan orang dalam arti yang sesungguhnya. Tamunya itu luar biasa. Tahun 90-an itu tamunya Gus Dur udah duta besar, orang-orang hebat, para menteri dari berbagai penjuru dunia, bahkan ya dari mana-mana. Kadang-kadang kepala negara juga minta ketemu kepada Gus Dur, saya tahu itu. Tetapi saya ini yang cuman orang yang ikut-ikut aja kemana-mana beliau itu pergi, ya minta waktu, Gus, saya mau bikin skripsi tentang NU, kepemimpinan NU, karena saya sejarah ya, kepemimpinan NU di masa demokrasi terpimpin. Saya mau wawancara Gus Dur. Oh boleh, atur waktunya saja. Sama sekretarisnya beliau. Itu luar biasa, saya pikir beliau bercanda. Saya atur waktu, betul-betul dikasih kesempatan ketemu, walaupun ngantri, nunggu sampai berjam-jam. Ya. Ini ilustrasi, ya bagaimana sosok Abdurrahman Wahid ini memang betul-betul menjalankan apa keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip beliau. Ya, beliau besar bukan hanya karena kiprahnya dalam dunia politik, justru beliau besar itu adalah karena perbuatannya dalam tindakan kesehariannya. Dan semua sosok tentang kehebatan seorang tokoh di dalam diri Gus Dur kalau kita lihat sehari-hari itu akan terpatahkan ya. Beliau bukan orang yang hebat, yang kelihatan gagah, yang kelihatan ganteng, yang kelihatan penuh pesona. Sebaliknya beliau itu biasa-biasa sekali. Tetapi saya tidak tahu ada daya tarik pesona yang luar biasa ya dari Gus Dur. Kalau kita duduk di dekat beliau dan mendengarkan beliau bercerita, itu nggak habis-habis kita mendengarkan. Itu seperti mata air mengalir, ya. Dan kepala kita itu seperti mendapat pencerahan yang luar biasa. Saya nggak pernah capek duduk di dekat beliau. Berjam-jam saya pun mau tahan begitu ya. Silakan, selamat datang Mbak Inay. Mohon maaf nih, saya cerita tentang ayah Anda. Hai Mbak Inay ya, silakan. Mohon maaf. Ayo Mbak. Ya, selamat datang Mbak Inaya. Iya. Nah, disuruh cerita tentang Gus Dur. Kalau saya cerita tentang hal-hal yang sudah banyak dibaca di buku-buku kan nggak banyak gunanya. Maka saya sharing saja apa yang saya alami bersama beliau. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu saya kira sifatnya adalah sangat
personal sekaligus memiliki bahan-bahan pembelajaran yang bisa di-sharing atau dibagi dengan banyak orang ya. Dan saya yakin setiap dari kita juga punya pengalaman masing-masing ya dengan tokoh Abdurrahman Wahid ini. Karena dia itu bergerak di semua lapisan, berada di semua kelompok masyarakat. Dia dari pesantren, dia bergaul juga dengan para aktivis LSM. Dia bergaul juga dengan para seniman. Dia bergaul juga dengan kalangan pemerintah. Dia bergaul juga dengan kalangan militer. Jadi Gus Dur itu gak bisa dikelompokkan di dalam satu kelompok. Mengatakan bahwa dia seorang tokoh agama itu sama dengan mereduksi dia sebagai seorang manusia yang utuh. Sebetulnya dia jauh lebih kompleks daripada itu. Gitu ya. Dan ini luar biasa. Dan dia juga penggemar olahraga. Bayangkan, sepak bola. Beliau itu suka sekali sepak bola. Di tengah segala keterbatasan beliau itu tetap mengikuti jalannya pertandingan sepak bola. Dan kalau menganalisis sepak bola luar biasa tajamnya, gitu ya. Luar biasa tajamnya. Saya nggak tahu itu bagaimana beliau bisa memahami seperti itu. Dan satu lagi, humor-humornya tadi dibacakan berapa kali. Mas Sato tadi juga menyinggung, Bang Tian juga menyinggung. Tapi humornya Gus Dur itu bukan sekedar humor. Ya, ini yang luar biasa saya kira. Humornya Gus Dur itu adalah semacam kearifan. Ya. Beliau bisa menyaripatikan sebuah peristiwa di dalam sebuah narasi humor yang penuh dengan pesan-pesan moral sebetulnya. Kalau kita mau mendengarkan dengan baik, gitu ya. Dan itu semuanya orisinil ya. Ya kadang-kadang beliau pinjam juga humornya orang, tapi beliau olah lagi. Diolah lagi sehingga kemudian menjadi miliknya Gus Dur. Nggak dengan demikian saja kemudian diceritakan kepada orang. Nah itu istimewanya beliau, ya. Dan humornya betul-betul luar biasa. Kita bisa ketawa terpinggal-pinggal. Satu, kalau lagi beliau sedang santai dan mungkin sedang saya pernah mendengar berapa kali ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak mendengar tentang bagaimana Gus Dur menceritakan humor-humornya. Dan itu luar biasa menurut saya. Bagaimana dia mentertawakan bukan hanya orang lain. Humor itu tingkat yang tertinggi mentertawakan diri sendiri. Orang itu susah mentertawakan diri sendiri. Bisa mentertawakan orang lain dengan mudah. Tapi Gus Dur bisa mentertawakan diri sendiri, bisa mentertawakan orang-orang pesantren, bisa mentertawakan lingkungannya sendiri. Dan itu menurut saya tataran yang luar biasa, tataran yang tinggi ya dalam level humor. Ya. Ya, jadi inilah sosok yang sangat kompleks saya kira. Saya tidak bisa merangkum Gus Dur dalam sebuah ceramah ataupun sebuah orasi ya. Begitu kaya spektrumnya. Apa yang saya katakan tadi tidak mencakup juga apa yang sosok Gus Dur yang sesungguhnya ya. Itu hanya tangkapan-tangkapan sekilas ya yang saya yakin jauh daripada lengkap. Maka memang kalau untuk bicara sosok ini diperlukan berbagai perspektif untuk bisa mengungkap sosok Gus Dur, dan itu pun saya kira tetap tidak bisa mengungkap beliau secara utuh karena begitu kayanya, begitu luasnya jangkauan pemikiran, kiprah, dan juga berbagai macam kontribusi yang Gus Dur lakukan bagi bangsa Indonesia, bagi kemanusiaan, dan bagi dunia. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.